Ya, yes. Ya, selamat sore teman-teman semua. Salam. Kedengaran ya suara saya? Iya, Pak. Kedengaran. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua atas segala doa, perhatian atas meninggalnya anak saya, Denis Christian. Ya, puji syukur semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini 2 minggu ya, saya nggak muncul dan sekarang saya muncul. Dan kebetulan hari ini juga ada sesuatu yang disampaikan firman Tuhan atau bacaan dari Suster Faustina itu begitu indah. Saya akan bacakan dalam nomor 767. Persekutuanku dengan Tuhan ini murni bersifat rohani. Jiwaku disentuh oleh Allah dan sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya, bahkan sampai ke titik sama sekali melupakan diri sendiri, karena sungguh-sungguh diresapi oleh Allah. Jiwa tenggelam di dalam keindahan Allah. Ia sama sekali lebur di dalamnya. Aku tidak mampu melukiskan kenyataan itu, sebab dalam menulis aku harus menggunakan indera. Padahal di sini dalam kesatuan ini, indera sama sekali tidak aktif. Yang terjadi adalah peleburan Allah dan jiwa. Jiwa itu sedemikian larut dalam kehidupan Allah, sehingga bahasa manusia tidak dapat mengungkapkannya. Ketika jiwa kembali ke alam kehidupannya yang biasa, ia melihat bahwa kehidupan ini serba gelap dan kabur dan acak-acakan. Seperti mimpi, seperti kain bedung bayi, pada saat-saat seperti itu, jiwa hanya menerima dari Allah, karena ia sendiri tidak mampu berbuat sesuatu. Ia bahkan tidak dapat melakukan usaha yang paling ringan sekalipun. Segala sesuatu yang ada dalam dirinya dikerjakan oleh Allah. Tetapi ketika jiwa itu kembali ke dalamnya yang biasa, ia merasakan bahwa dirinya sama sekali tidak mampu melanjutkan kesatuan itu. Saat-saat persekutuan ini biasanya sangat singkat, tetapi pengaruhnya bertahan lama. Jiwa tidak akan tahan tinggal lama-lama dalam keadaan itu. Kalau itu terjadi, mau tidak mau, ikatannya dengan raga akan terputus lama-lamanya. Meskipun demikian, semuanya ditopang oleh suatu mujizat dari Allah. Allah mengizinkan jiwa itu mengenal secara jelas betapa besar cintanya kepada jiwa. Seolah-olah jiwa itu adalah satu-satunya yang membuat ia begitu bersuka cita. Jiwa itu menyadari hal ini dan amat jelas dan tampak suatu selubung. Ia bersatu dengan Allah dengan segenap kekuatannya. Tetapi ia merasakan seperti bayi. Ia tahu bahwa semua ini ada di luar kekuasaannya. Oleh karena itu Allah turun kepada jiwa dan menyatukan jiwa itu dengan dirinya. Dengan cara di sini aku terpaksa diam, karena aku tidak dapat melukiskan apa yang dialami jiwa itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam bacaan ini segala sesuatu yang ada dalam dirinya dikerjakan oleh Allah. Ya. Segala apa yang ada dalam diri kita itu dikerjakan oleh Allah. Selama beberapa hari ini, kalau kita mengamati tentang firman Tuhan, tentu hal-hal yang dapat kita dapatkan adalah kunci dari segala kehidupan ini. Yesus bukan mengatakan akulah damai. Ya. Hari ini apa yang kita dengar dari firman Tuhan? Bahwa firman mengatakan akulah
Allah yang mengasihi, akulah kasih. Karena Bapa telah mengasihi aku. Teman-teman sekalian, bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita di dalam hati kita sendiri tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan? Tentu damai itu harus kita sendiri yang menciptakan. Pertama apa? Kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Ya. Kadang kita tidak bisa melupakan apa yang telah kita perbuat di dalam dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita tidak bisa mengampuni apa yang telah kita perbuat sebelumnya sepanjang kehidupan itu. Makanya berdamailah dulu dengan diri kita, maka damai dan kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Setelah kita berdamai dengan diri kita, tahapan kedua, kita juga harus berdamai, mengasihi Allah, ya. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama. Tahap kedua ada kita, dapatkah kita juga mengasihi sesama kita? Siapa itu sesama kita? Yaitu orang-orang yang terdekat kepada kita. Pasangan kita, anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita yang terdekat. Dan tetangga-tetangga kita, orang lingkungan kita. Biarlah kita juga dengan sesama ini ada damai, ya, ada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa kita berdamai dengan Tuhan, dengan kasih Allah, juga di dalam kita menghadapi segala rintangan, di dalam segala tantangan kehidupan ini. Karena hidup itu tidak selalu enak. Ya. Kita pasti mengalami hal-hal yang bisa melukai kita, menyakiti kita, terlebih pada musibah-musibah. Mungkin kita kehilangan pasangan kita, anak kita, atau orang-orang yang terdekat lainnya. Di dalam doa Korintus pun dikatakan, agar kami tidak putus asa. Kita selalu berdoa di dalam keadaan kekurangan dan kelemahan kita, di dalam rintangan dan tantangan kita, disitulah letaknya. Dapatkah kita juga berdamai dengan Tuhan? Sehingga pada saat ini kasih Allah yang begitu luar biasa terhadap Yesus, Allah yang mencintai Yesus sehingga kasih itu meluber, meluas kepada kita, ya. Dan setelah itu Yesus yang mengasihi, Allah yang mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi manusia dan sesama. Kasihnya yang luar biasa kepada kita. Nah, sekarang kita manusia, manusia yang mendapatkan kasih Allah. Dapatkah kita juga seperti Yesus dengan kasih yang luber dalam kasih yang telah diberikan kita? Kita juga bisa mengasihi sesama kita. Ya, begitulah tahapan-tahapan yang kita hadapi dalam kehidupan. Di dalam titik-titik itulah kita bisa mendapatkan. Ya, apakah kita juga tidak perlu memberi suatu pergi untuk mencari kebahagiaan yang kita butuhkan? Ya, kadang-kadang orang seperti itu, orang kaya, apakah bisa dia mencari kebahagiaan dengan membeli karena dia mempunyai harta yang banyak? Tetapi yang kita butuhkan adalah hati. Rendah hati dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka kita dapat menciptakan rasa damai, rasa bahagia, dan rasakan kasih Allah yang selalu menyertai kita, ya, dengan kondisi apapun. Kebahagiaan itu kita rasakan sekarang, bukan nanti, ya. Dan kita tidak harus menunggu. Recording stop.